wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Sofian, SPDI, Guru PAI SD Negeri 3 Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan mahasiswa PPG PAI Batch 1 tahun 2025, Win Maulana Malik Ibrahim, dengan nomor peserta 320281002872. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran tentang ibadah kurban kelas 5 pada hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Bisa tempat gerak. Siap gerak. Kencang depan gerak. Gerak gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Mari kita untuk Indonesia. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Tempat duduk siap. Baca surat Al-Kausar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Diki yang sudah memimpin membaca doa. Anak-anak, selanjutnya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk salah satunya memimpin menjadi dirijen. Silakan. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua. Hadir semuanya hari ini? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya Bapak ingin memberikan motivasi dulu untuk anak-anak semuanya. Ingat, anak-anak, hidup ini tidak instan ya, tetapi kita butuh berusaha. Anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Oke. Anak-anak tahu gajah? Tahu. Gajah itu badannya bagaimana? Besar. Semut? Kecil. Ya. Gajah itu badannya Besar. kalau semut itu badannya Kecil. Tetapi untuk menguji fokus kalian dalam kelas ini, menandakan anak-anak sudah siap belajar, kita putar balikan ya. Ketika Bapak bilang gajah, anak-anak bilangnya besar, namun dibentukkan dalam bentuk yang kecil. Ketika Bapak bilang semut, anak-anak bilangnya kecil, tetapi dibentukkan dalam gambaran yang sangat besar. Siap semuanya? Pasti. Oke. Kita mulai ya. Semut, Kecil. gajah, Besar. semut, Kecil. gajah. Besar. Oke ya, terima kasih semuanya. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang ibadah haji. Pada puncak ibadah haji ada kegiatan apa anak-anak semua? Ada ibadah kurban. Ya. Nah, anak-anak, apakah ada di sekitar kalian yang memotong hewan kurban? Banyak tidak? Ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah kurban. Nah, adapun manfaat dari ibadah kurban,
Nah, silakan anak-anak perhatikan dulu di layar. Nah, manfaat dari pembelajaran ini tentang ibadah kurban. Pertama, anak-anak membiasakan diri untuk senantiasa meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Adapun tujuan pembelajaran, pada pagi hari ini tentang ibadah kurban. Tujuan yang pertama, anak-anak menjelaskan pengertian ibadah kurban. Kurban? Oke. Coba silakan siapa yang mau membacakan pengertian ibadah kurban? Ayo, silakan. Silakan angkat tangannya kemudian berdiri untuk membacakannya. Yo, jangan malu. Ayo silakan siapa? Boleh silakan. Oke. Pengertian kurban secara bahasa, kurban artinya menghampirinya atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ya terima kasih untuk Ananda Hasna yang sudah membacakan pengertian kurban. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Ananda Hasna. Nah, selanjutnya, ini adalah kapan dilaksanakannya ibadah kurban. Silakan diperhatikan dengan baik. Kapan dilaksanakannya ibadah kurban? Sudah dibaca? Sudah. Kapan dilaksanakannya ibadah kurban? Ayo silakan. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu hari apa? Hari Raya Idul Adha. Kemudian kapan lagi dipotong hewan kurban? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu adalah pelaksanaan memotong hewan kurban. Ya, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Ada yang mau bertanya dulu silakan. Barangkali dari anak-anak ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya masih yang berhubungan dengan ibadah kurban. Ada tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan yang ada di layar. Ini adalah dasar hukum pelaksanaan ibadah kurban. Angkat tangannya. Surat apa ini? Silakan berdiri. Surat apa? Surat Al-Kautsar. Ya, terima kasih untuk Ananda Diki. Bertepuk tangan dulu. Ya, ini adalah surat Al-Kautsar. Yuk, kita baca bersama-sama surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentang hukum kurban. Coba angkat tangannya. Ada yang sudah tahu apa hukum ibadah kurban? Silakan berdiri. Ya, Ananda Diara silakan. Sunnah muakkad. Betul tidak? Betul. Betul? Betul. Yakin sunnah muakkad? Yakin. Oke, kita buktikan. Betulkah hukum kurban adalah sunnah muakkad? Coba, silakan siapa yang membaca tentang hukum kurban.
Silakan Bayu dibaca. Hukum kurban. Berdiri Bayunya berdiri ya supaya jelas. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Iya, terima kasih untuk Ananda Bayu ya, bertepuk tangan dulu. Ya. Nah, jadi betul ya, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Ya. Jadi tidak wajib, hanya saja hampir mendekati kepada wajib. Itu hukum daripada ibadah kurban. Ya, syarat berkurban. Yo, anak-anak, ada yang sudah tahu apa saja syarat berkurban? Tahu semuanya? Yakin sudah tahu? Coba siapa yang menyebutkan satu persatu? Silakan berdiri angkat tangan. Ya, silakan Najwa. 1. Islam, 2. Berakal, 3. Balik, 4. Mampu. Ya, terima kasih untuk Najwa ya. Tentang syarat berkurban. Terima kasih untuk Ananda Najwa. Ya, coba kita lihat satu persatu tentang syarat berkurban. Ya. Nah, syarat berkurban yang pertama adalah Islam. Itu harus beragama Islam. Kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga, iya betul. Yang ketiga adalah balik. Yang keempat, Mampu. nah, oke, kita jelaskan satu persatu dulu ya tentang syarat-syarat hewan kurban. Nah, tadi yang pertama ya, syarat-syarat orang yang berkurban adalah Islam. Nah, berarti dia harus beragama Islam. Selain umat Islam, tidak dianjurkan untuk memotong hewan kurban. Yang kedua tadi apa? Berakal sehat. Ya. Orang gila itu tidak dianjurkan untuk memotong hewan kurban. Bagaimana dia memotong hewan kurban? Dia hanya sendiri dalam keadaan apa? Dalam keadaan gila. Ya, itu. Syarat yang selanjutnya apa? Adalah balik. Nah, syarat yang ketiga memotong hewan kurban adalah balik. Jadi, anak-anak tidak dianjurkan untuk memotong hewan kurban karena syaratnya adalah harus balik. Selanjutnya apa? Syarat selanjutnya? Mampu. Ini ingat ya. Ingat, sesuai perintah Rasulullah adalah ya, dia harus dalam keadaan mampu. Baik, selanjutnya syarat hewan kurban. Anak-anak ada yang sudah tahu syarat hewan kurban itu apa? Coba angkat tangannya. Silakan untuk berdiri menyebutkan syarat hewan kurban. Ayo, silakan Hasna untuk berdiri. Yang pertama, kurban adalah hewan ternak. Yang kedua, hewan yang telah cukup umur. Yang ketiga, hewan yang tidak sehat. Iya, terima kasih untuk Ananda Hasna. Silakan untuk duduk kembali. Itu tentang syarat hewan kurban. Bagaimana anak-anak? Sesuai tidak? Sesuai. Yakin sesuai? Ya, siap. Baik, kita lihat. Nah, syarat hewan kurban adalah hewan ternak. Nah, ini adalah hewan ternak yang diperbolehkan untuk berkurban. Pertama adalah kambing. Nah, kambing, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada domba.
Nih ya. Jadi ada kambing, ada domba, kemudian ada lagi unta. Nah, ini unta ya. Hewan yang diperbolehkan dan memenuhi syarat untuk berkurban. Kemudian ada lagi yaitu kerbau ya. Kemudian ada lagi yang diperbolehkan adalah sapi untuk dipotong menjadi hewan kurban. Orang kaya menerima daging kurban. Bolehkah orang kaya menerima daging kurban? Nanti ya. Nanti di sini akan kita bahas orang yang berhak mendapat daging kurban. Nah, tapi boleh ya. Siapa mungkin ada yang menjawab? Boleh tidak? Oke, silakan Ananda Zahra untuk menjawab. Berdiri dulu ya. Boleh selama orang fakir dan miskin sudah menerima semua. Boleh, kata Zahra, selama orang fakir dan fakir miskin sudah menerima semua. Ya, oke, kita ulas ya pada pertanyaan ini. Ya, orang yang berhak mendapat daging kurban. Nah, coba silakan diperhatikan dengan baik. Siapa saja orang yang berhak mendapat daging kurban? Ya, anak-anak semuanya, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang ibadah kurban. Nah, anak-anak sekarang simak video berikut tentang pengertian, penjelasan syarat-syarat ibadah kurban. Disimak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, terima kasih untuk Ananda Taki. Beri tepuk tangan dulu. Ya, oke. Coba sekarang anak-anak simak lagi ya. Untuk lebih memahami lagi tentang ibadah kurban. Oke, sebelumnya tepuk semangat. Sekarang sudah lebih paham lagi ya tentang ibadah kurban. Coba silakan anak berdiri terlebih dahulu ya. Silakan berdiri terlebih dahulu. Oke, kita sedikit dulu ya supaya anak-anak semangat ya. Oke, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menambah pemahaman anak-anak tentang ibadah kurban. Sekarang di sini ada yang harus anak-anak kerjakan, yaitu mengerjakan LKPD. Ya. Nah, tugasnya di sini adalah cocokkan kartu soal dan kartu jawaban yang sudah sesuai. Nah, Bapak di sini
sudah mempersiapkan dua kartu soal dan kartu jawaban. Nah, yang hijau adalah sebagai kartu soalnya. Kemudian yang kuning sebagai kartu jawabannya. Nanti silakan anak-anak cocokkan antara pertanyaan dengan jawabannya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa dimengerti semua? Bisa. Siap dilaksanakan? Siap. Kita mulai ya untuk melaksanakannya. Ya, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Ya, stop. Silakan anak-anak mulai memisahkan, mulai menyusun pertanyaan ya. Silakan disusunkan dulu pertanyaannya. Yang berada di sebelah kiri atau di kanannya, susunkan dulu pertanyaannya. Kemudian nanti ketika pertanyaannya sudah tersusun, ya, seperti ini. Nanti kalau pertanyaannya sudah tersusun berada di sebelah kanannya, kemudian nanti jawabannya silakan dipasangkan di sebelah kirinya, ya. Nah, di situ sudah ada 5 kartu soal dan 5 kartu jawaban. Ya, ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yo, silakan anak-anak dikerjakan, disusunkan. Ya, kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak. Bagaimana dengan kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Ya, selanjutnya kelompok 3 ada kesulitan? Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Bagaimana kelompok 4 ada kesulitan? Tidak. Nah. Pertanyaannya disusun terlebih dahulu. Setelah tersusun, nanti di sampingnya disandingkan dengan kartu jawabannya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Dari mulai kelompok 1 sekarang Bapak minta kelompok akhir untuk menyampaikannya di depan. Silakan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengertian ibadah kurban. Pertama, apa pengertian ibadah kurban? Seperti menghampiri atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Bukan bersama-sama
tentang pembelajaran kita pada hari ini tentang ibadah kurban. Ayo. Tadi yang menjadi dasar hukum Islam tentang ibadah kurban adalah Quran surat apa? Quran surat Al-Kautsar. Apa hukumnya ibadah kurban? Sunnah muakkad. Apa saja syarat orang yang berhak memotong hewan kurban? Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, keempat, mampu. Syarat hewan kurban yang pertama tidak cacat. Yang kedua, iya. Yang ketiga, cukup umur. Kemudian siapa yang berhak menerima daging kurban? Iya. Yang kedua, orang yang tidak berkurban mendapatkan 2/3 dari daging kurban. Ya. Itu anak-anak untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk lebih meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pembelajaran ini, silakan anak-anak isi dulu evaluasi pembelajarannya. Yang atau yang baik dari jawaban tersebut. Kerjakan, dibaca terlebih dahulu soalnya dengan baik, ya, disimak setiap pertanyaannya dengan baik, ya. Jangan asal dibaca, tetapi dibaca dengan seksama, dengan teliti untuk mendapatkan jawaban yang betul, untuk mendapatkan jawaban yang benar. Semuanya? Kalau sudah selesai semuanya kita kumpulkan ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dikumpulkan hasilnya. Ya, terima kasih untuk ini. Kelompok 3 udah semua? Kelompok 4 sudah selesai semuanya? Ya, terima kasih. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah selesai untuk kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tentang apa? Tentang ibadah kurban. Ya. Nah, anak-anak untuk minggu selanjutnya jangan lupa dipelajari tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ya, itu untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan anak-anak dirapikan alat tulisnya. Dirapikan alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan atau lupa. Ya. Nah, silakan. Kalau sudah dirapikan alat tulisnya, silakan ketua kelas untuk memimpin kembali. Sudah siap. Baca doa dalam hati mulai.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masing-masing kelompok untuk berbaris terlebih dahulu sebelum baris dulu ya. Ya, siap, gerak.